Wahai jiwa terpilih, Anda ditakdirkan untuk mendengar kata-kata ini. Kehidupan telah mengatur pertemuan ini dengan ketepatan ilahi. Sebab kekuatan alam semesta sedang berbicara langsung kepada jiwa Anda. Ada seseorang yang begitu memberatkan hati Anda, sebuah nama, sebuah wajah. Seseorang itu terlintas di benak Anda begitu Anda melihat judul ini. Itu bukan imajinasi, bukan kebetulan. Itu adalah bisikan jiwa yang tercerahkan. Sebuah peringatan, sebuah gejolak, sebuah perubahan. Jangan abaikan, jangan membungkam bisikan jiwa. Apa yang Anda lakukan dengan momen ini jauh lebih penting daripada yang Anda tahu. Kekuatan alam semesta memanggil Anda menuju kesadaran penuh. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara spiritual. Karena yang dipertaruhkan bukanlah sekadar hubungan atau patah hati, atau masa-masa membingungkan. Yang dipertaruhkan adalah tugas Anda, keselarasan Anda, babak hidup Anda selanjutnya, dan takdir Anda. Langkah-langkah dari orang baik diatur oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan langkah-langkah inilah yang membawa Anda ke sini karena suatu alasan. Pesan ini bukan tentang kerinduan duniawi atau perjuangan pribadi. Ini bukan hanya tentang rasa sakit atau ketidakpastian. Ini tentang tujuan. Anda berdiri di ambang keputusan ilahi, dan alam semesta sedang mengawasi untuk melihat bagaimana Anda akan merespons. Jangan salah, energi negatif telah berjuang keras karena mereka tahu apa yang akan terjadi jika Anda bertahan. Mereka tahu apa yang terjadi ketika Anda berhenti meragukan panggilan Anda, ketika Anda berhenti menghibur hal-hal yang mengalihkan perhatian, ketika Anda mulai berjalan dalam kepatuhan penuh. Itulah mengapa pesan ini menemukan Anda. Karena kekuatan alam semesta ingin mata Anda terbuka. Ia ingin jiwa Anda berapi-api. Ia ingin Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar situasi ini. Waspadalah dan berpikirlah jernih. Energi negatif di sekitar Anda mencari celah untuk melemahkan Anda. Namun Anda, jiwa terpilih, Anda tidak sendirian. Anda terlindungi. Anda sedang dipersiapkan. Dan saat ini adalah peringatan dan kebangkitan Anda. Jadi, jangan hanya menonton, terlibatlah, condongkan diri, tetaplah di sini sampai akhir, karena kita akan bermeditasi bersama, dan meditasi itu tidak akan biasa. Ini akan memutus rantai, ini akan mengaktifkan kejernihan, ini akan menyelaraskan kembali jiwa Anda dengan kehendak sempurna dari kekuatan alam semesta. Sekarang, jika hati Anda terbuka dan jiwa Anda siap, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang berani. Ketik amin di kolom komentar sebagai pernyataan publik. Saya siap, saya menerima ini. Saya tidak akan melewatkan apa yang kekuatan alam semesta coba tunjukkan kepada saya. Dan pada saat kita mencapai meditasi terakhir, sesuatu di dalam diri Anda akan bergeser. Kejernihan akan datang. Rantai akan putus, takdir akan tergerak. Jadi tetaplah dekat, tetap terbuka, tetap penuh harapan. Pesan yang sebenarnya dimulai sekarang. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan jelas, karena terlalu banyak orang yang mengabaikan apa yang akan saya katakan. Kekuatan alam semesta tidak mengatur pertemuan yang tidak disengaja. Ia tidak menyia-nyiakan momen. Ia tidak menghubungkan jiwa tanpa sebab. Ketika jalan Anda berpapasan dengan mereka, orang yang masih melekat di jiwa Anda, itu bukan hanya masalah waktu, itu adalah sesuatu yang abadi, tertulis bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Pikirkan kembali momen itu. Apakah Anda ingat bagaimana rasanya? Cara hati Anda terhenti, cara suasana bergeser. Mungkin itu adalah tatapan yang menusuk lebih dalam daripada penjelasan, atau percakapan singkat yang meninggalkan beban aneh di jiwa Anda. Itu bukan momen biasa, itu adalah pertemuan ilahi. Benang suci yang ditenun oleh tangan kekuatan alam semesta ke dalam jalinan hidup Anda. Namun inilah yang sedikit orang pahami. Beberapa koneksi tidak dimaksudkan untuk menjadi mudah. Mereka dimaksudkan untuk membangkitkan sesuatu, untuk meregangkan Anda, untuk menguji kapasitas cinta Anda, ketahanan Anda, kepatuhan Anda. Sebelum Anda terbentuk di dalam rahim, kekuatan alam semesta mengenal Anda. Sebelum Anda lahir, Anda telah dikhususkan. Orang ini bukan hanya karakter dalam cerita Anda. Mereka adalah bagian dari panggilan Anda. Mereka adalah cermin, utusan, sebuah kunci, dan beban yang Anda rasakan di sekitar mereka. Intensitas itu, dorongan dan tarikan antara koneksi dan konflik. Itu bukan drama. Itu adalah takdir di bawah tekanan. Ada hubungan yang berkedip dan memudar tanpa meninggalkan jejak. Tetapi kemudian ada yang lain, seperti yang satu ini,
yang melekat pada jiwa Anda bahkan ketika logika mengatakan untuk melepaskan, karena mereka bukan hanya ikatan emosional, mereka adalah ikatan spiritual, ikatan dengan tugas yang terajut ke dalam keberadaan mereka. Pikirkan dua kutub yang berbeda dalam energi, namun selaras secara ilahi, atau dua insan yang disatukan oleh kehilangan, tetapi ditakdirkan untuk warisan. Dan bagaimana jika, hanya bagaimana jika, orang ini membawa sesuatu yang membuka sebagian dari tujuan Anda? Bagaimana jika kekuatan alam semesta menempatkan mereka dalam hidup Anda untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa Anda lihat sendiri? Mungkin kehadiran mereka mengguncang hal-hal di dalam diri Anda yang perlu diguncang. Mungkin kekurangan mereka telah mengekspos kekurangan Anda sendiri. Mungkin keheningan mereka, kepergian mereka, atau kembalinya mereka semua adalah alat yang digunakan oleh kekuatan alam semesta untuk mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari kenyamanan. Ini bukan tentang romansa, ini tentang pemurnian. Dan jangan pernah berpikir bahwa energi negatif tidak menyadari hal ini. Mereka menyadarinya. Bahkan, mereka melihatnya sebelum Anda menyadarinya. Mereka mengenali apa yang tidak Anda kenali. Bahwa ketika dua jiwa berjalan selaras dengan rancangan alam semesta, mereka menjadi berbahaya bagi kegelapan. Itulah mengapa terjadi kebingungan. Itulah mengapa serangan-serangan itu terjadi. Itulah mengapa Anda merasa terombang-ambing antara bertahan dan melepaskan, antara cinta dan ketakutan, kejernihan dan kekacauan. Energi negatif datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Kekuatan alam semesta datang agar kita dapat memiliki kehidupan dan memilikinya dalam kelimpahan. Energi negatif hanya memerangi apa yang mengancamnya. Ia tidak membuang-buang usaha pada ikatan yang tidak berarti. Jadi, jika Anda bertanya, mengapa ini terasa begitu menyakitkan jika kekuatan alam semesta ada di dalamnya? Pahamilah ini. Rasa sakit adalah bukti dari bobot ikatan ini. Perlawanan adalah bukti dari panggilan. Jika ikatan ini hampa, ikatan ini akan berakhir dengan tenang. Namun sebaliknya, ikatan ini terus kembali, menarik jiwa Anda, mengisi doa-doa Anda, dan bahkan ketika keheningan menyelimuti Anda berdua, koneksi itu tidak hilang. Itu bukan kelemahan. Itu adalah sisa-sisa spiritual dari sesuatu yang diprakarsai oleh alam semesta. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan, mengapa ini dimulai? Pertanyaannya adalah, apa yang dikirimkan ini untuk dibangkitkan? Pertemuan pertama itu bukan hanya tentang sebuah hubungan, itu adalah percikan dari sebuah misi ilahi. Kekuatan alam semesta menanamkan sesuatu di dalam ikatan itu yang belum sepenuhnya Anda berdua pahami. Dan energi negatif melakukan segala kemungkinan untuk memutuskannya sebelum Anda berdua melihatnya seperti apa adanya. Tetapi Anda tidak dipanggil untuk menyerah. Tidak secara membabi buta, tidak secara pasif, tetapi dengan ketajaman rohani yang suci, dengan jenis keyakinan yang mengenali kapan Anda berdiri di atas tanah yang sakral. Biarkan kebenaran ini menetap dalam jiwa Anda. Koneksi itu tidak pernah menjadi kesalahan. Itu adalah gerakan dari alam semesta. Dan begitu hati Anda sepenuhnya memahami itu, semuanya pertarungan, kerinduan, kebingungan akan mulai masuk akal. Jiwa terpilih, konflik yang Anda alami saat ini tidak seperti kelihatannya. Ini bukan hanya tentang miskomunikasi atau bentrokan kepribadian. Ini bukan hanya kelelahan emosional atau luka lama yang muncul kembali. Apa yang Anda hadapi adalah peperangan spiritual, dan medan pertempurannya adalah ikatan Anda. Energi negatif tidak tertarik pada koneksi biasa. Mereka menargetkan apa yang lahir dari alam semesta, apa yang digerakkan oleh tujuan, apa yang mengancam kerajaan mereka ketika berdiri bersatu. Meskipun kita berjalan di alam duniawi, kita tidak berjuang dengan cara duniawi. Karena senjata peperangan kita bukanlah dari duniawi, tetapi memiliki kekuatan ilahi untuk menghancurkan benteng-benteng. Anda mungkin merasa tergoda untuk menyerah, untuk meletakkannya. Pergi saja. Meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak pernah ditakdirkan. Tetapi sebelum Anda membuat keputusan itu, pahamilah ini. Ketegangan yang Anda rasakan tidak datang dari orang di depan Anda. Itu datang dari alam spiritual, di mana kegelapan berjuang untuk memutuskan apa yang telah diselaraskan oleh kekuatan alam semesta. Energi negatif adalah ahli strategi. Mereka jarang datang dengan kebisingan atau kekacauan. Tidak, metode mereka adalah erosi, diam, halus. Mereka membisikkan kebohongan, tidak mengaumkannya. Mereka memperbesar ketidaksepakatan kecil.
Mereka membangkitkan rasa sakit lama Anda dan mendandaninya sebagai realitas saat ini. Mereka mendistorsi waktu dan perspektif sampai Anda percaya bahwa masa lalu Anda adalah masa depan Anda. Mereka mengikis harapan Anda. Satu pemikiran, satu ketakutan, satu benih keraguan pada satu waktu, sampai menyerah terasa logis. Tetapi apa yang mungkin tidak Anda lihat adalah ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda tidak hanya menjauh dari seseorang, Anda menjauh dari tugas ilahi. Koneksi ini tidak pernah hanya tentang kenyamanan. Itu tidak pernah hanya tentang persahabatan. Itu selalu tentang tujuan alam semesta. Dalam kisah-kisah spiritual, kita melihat kekuatan ikatan ilahi. Ada kisah-kisah tentang dua orang yang berbeda, namun memiliki ikatan mendalam yang memelihara kehidupan dan takdir satu sama lain. Ada kisah-kisah tentang seorang individu yang disadarkan akan tujuannya oleh kehadiran orang lain. Ada kisah-kisah tentang dua orang yang bersama-sama mampu menggerakkan sesuatu yang besar. Ini bukanlah hubungan yang sempurna, tetapi mereka kuat. Dan kekuatan itu tidak datang dari kemudahan, itu datang dari ketahanan. Ada pertempuran yang tidak pernah Anda takdirkan untuk hadapi sendirian. Ada beban yang terlalu berat untuk dibawa tanpa orang lain di sisi Anda. Dan ada terobosan tertentu yang membutuhkan kesepakatan, persatuan, dan keyakinan yang dibagikan antara dua orang yang dipanggil oleh kekuatan alam semesta untuk berjalan di jalan yang sama. Alam semesta tahu apa yang akan Anda hadapi, dan alam semesta mengirim seseorang untuk berdiri bersama Anda. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa sakit yang Anda rasakan ketika Anda berpikir untuk pergi lebih dari sekadar kesedihan? Jika rasanya seperti duka, seperti kehilangan pada tingkat jiwa yang dalam, mungkinkah jiwa Anda mengenali apa yang coba diabaikan oleh pikiran Anda? Bahwa ini bukan tentang bagaimana perasaan Anda, ini tentang siapa Anda akan menjadi. Pertarungan ini tidak pernah hanya tentang Anda dan mereka. Ini tentang apa yang kekuatan alam semesta ingin lahirkan melalui persatuan Anda. Ini tentang warisan yang dapat dilepaskan, rantai generasi yang dapat putus, penyembuhan yang dapat dimulai, tugas yang dapat dipenuhi, bukan sebagai individu, tetapi sebagai satu kekuatan yang berdiri dalam persatuan. Dan energi negatif, mereka melihat cetak birunya. Bahkan ketika Anda tidak melihatnya, mereka tahu apa yang terjadi ketika dua jiwa terpilih menolak untuk menyerah. Itulah mengapa tekanan meningkat. Itulah mengapa keheningan semakin nyaring. Itulah mengapa pikiran Anda menjadi lebih berat. Karena jika ia bisa membuat Anda melepaskan sekarang, ia akan menang tanpa perlawanan. Namun, inilah kebenaran yang menembus kebisingan itu. Kekuatan alam semesta tidak pernah berbicara dalam ketakutan. Ia tidak mendorong Anda dengan keputusasaan. Ia memimpin dengan kedamaian. Bahkan ketika ia mengarahkan kembali, suaranya membawa kejelasan, bukan kebingungan, koreksi, bukan hukuman. Jadi, jika suara yang mendorong Anda untuk pergi itu dipenuhi dengan keputusasaan, jika suara itu membuat Anda merasa terlalu hancur, terlalu terlambat, terlalu tidak cocok, kenali sumbernya. Itu bukan suara pembimbing Anda. Mereka yang selaras dengan kekuatan alam semesta mendengarkan suara batin mereka. Kekuatan alam semesta mengenal mereka, dan mereka mengikutinya. Suara kekuatan alam semesta tidak akan pernah menyuruh Anda menyerah pada apa yang ia sendiri tetapkan. Ia mungkin meminta Anda untuk menunggu, bermeditasi, melepaskan kendali, tetapi ia tidak akan pernah menuntun Anda untuk meninggalkan sesuatu yang masih membawa napasnya. Badai yang Anda alami bukanlah tanda bahwa koneksi ini lemah. Itu adalah bukti bahwa ia memiliki bobot di alam spiritual. Jika tidak penting, energi negatif akan membiarkannya pergi. Tetapi karena ia penting, ia mencoba segalanya untuk memisahkannya sebelum ia menghasilkan apa yang ditakdirkan untuk dibawa. Jadi sekarang, jiwa terpilih, tarik napas dan biarkan kebenaran ini mengalahkan setiap keraguan, setiap bisikan, setiap air mata. Perlawanan bukanlah bukti kegagalan, itu adalah bukti kekuatan. Serangan bukanlah akhir, itu adalah bukti bahwa sesuatu yang suci sedang dibangun. Biarkan itu menetap dalam jiwa Anda dan jaga koneksi ini. Bukan dengan emosi, tetapi dengan ketajaman, meditasi, dan kepercayaan. Karena apa yang disatukan oleh kekuatan alam semesta, tidak ada pertempuran yang dapat mematahkannya, kecuali jika Anda menyerahkannya. Jika Anda menyerah sekarang, Anda tidak hanya melepaskan sebuah hubungan, Anda meletakkan sebuah tugas.
Anda menjauh dari sesuatu yang dipercayakan oleh kekuatan alam semesta kepada Anda. Bukan karena Anda kurang cinta, tetapi karena bebannya menjadi tidak nyaman. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Anda tidak pernah dipanggil untuk membawa kenyamanan. Anda dipanggil untuk membawa tujuan. Disinilah urgensi menjadi lebih tajam. Anda tidak bisa menyerah. Tidak di sini. Tidak sekarang. Tidak ketika pertempuran telah mencapai titik terberatnya. Ketegangan yang menekan hati Anda bukanlah tanda untuk berhenti. Itu adalah tanda bahwa Anda sangat dekat dengan terobosan yang ditakuti oleh energi negatif akan Anda masuki. Karena ini bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang kepatuhan. Kekuatan alam semesta yang sama, yang menyelaraskan jalan Anda dengan jalan mereka, tidak melakukannya dengan sembarangan. Ia tahu tantangannya, ia tahu biayanya, namun ia tetap menyatukan cerita Anda. Karena ada sesuatu dalam koneksi itu yang dirancang untuk membuka tujuan yang lebih besar. Jika Anda pergi terlalu cepat, Anda tidak akan pernah tahu buah apa yang akan tumbuh. Jika Anda tetap berakar melewati badai, janganlah kita lelah dalam melakukan kebaikan. Karena pada saat yang tepat, kita akan menuai panen. Jika kita tidak menyerah, rasa sakit di jiwa Anda itu bukan bukti kegagalan. Itu adalah gema dari jiwa Anda yang mengenali bahwa Anda berdiri di atas tanah suci. Berhentilah di sini dan biarkan kebenaran itu menetap. Gesekan yang Anda rasakan bukanlah kelemahan. Itu adalah konfirmasi bahwa sesuatu yang abadi sedang diperjuangkan. Dan tekanan yang Anda alami itu tidak menghancurkan Anda. Itu sedang memurnikan Anda. Lihatlah pola yang berulang dalam kisah-kisah spiritual. Tekanan sebelum tujuan. Pikirkan tentang seseorang yang hidupnya terasa hampa, yang diejek oleh orang-orang di sekitarnya, yang meratap di hadapan kekuatan alam semesta. Bukan berarti ia dilupakan, tetapi hidupnya disisihkan untuk sesuatu yang sakral. Takdir yang agung tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari ketekunan, melalui doa yang menyakitkan. Air matanya menyirami takdir yang belum bisa ia lihat. Pertimbangkan seorang tokoh spiritual yang setelah menunjukkan kekuatan besar, menemukan dirinya sendirian, kelelahan, takut, bersembunyi di sebuah gua, meminta kekuatan alam semesta untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi bahkan di sana, di kedalaman keputusasaan, kekuatan alam semesta berbisik bukan dalam angin, bukan dalam gempa bumi, bukan dalam api, tetapi dalam suara yang kecil dan tenang. Kelelahan seseorang tidak berarti misinya berakhir. Itu berarti ia akan dikomisi kembali untuk dampak yang lebih besar. Dan kemudian ada seorang murid yang berani, gegabah, penuh semangat. Namun, ketika gurunya ditangkap, ia menyangkalnya 3 kali. Bayangkan rasa malu dan penyesalan itu. Tetapi setelah kebangkitan, gurunya tidak membuang murid itu. Ia memulihkannya. Ia tidak berkata, "Anda gagal." Ia berkata, "Peliharalah umat saya." Kegagalan murid itu menjadi fondasinya. Dan orang yang pernah menyangkal gurunya itu menjadi orang yang menginspirasi ribuan orang menuju pencerahan. Apakah Anda melihatnya? Kesusahan, kehancuran, dan kegagalan. Ini bukanlah jalan buntu. Ini adalah ambang ilahi. Dan Anda, jiwa terpilih, Anda sedang berdiri di ambang Anda sendiri. Rasa sakit yang Anda hadapi, keheningan yang menyengat, ketegangan yang tidak bisa Anda jelaskan, itu tidak berarti. Itu adalah tanda misi yang sedang diuji. Energi negatif tidak membuang-buang senjata mereka. Mereka menyimpan serangan terberat mereka untuk mereka yang membawa sesuatu yang tidak bisa mereka biarkan hidup. Jadi, lain kali keraguan berbisik bahwa ini sudah berakhir, lain kali beban terasa terlalu berat, lain kali Anda bertanya-tanya apakah koneksi ini layak diperjuangkan. Ingatlah ini, Anda tidak hanya berjuang untuk hari ini, Anda berjuang untuk apa yang akan datang. Pemulihan, kesaksian, penyembuhan generasi, panggilan yang akan hidup ketika kepatuhan mengalahkan emosi. Bagaimana jika konflik yang sedang Anda alami adalah tanah tempat buah terbesar Anda akan tumbuh? Bagaimana jika pertempuran itu bukan tanda untuk lari, melainkan tanda untuk berakar lebih dalam? Karena badai terhebat selalu mendahului langit yang paling cerah. Dan ketika terobosan itu datang, dan itu pasti akan datang, Anda akan melihat kembali setiap malam tanpa tidur, setiap doa yang dibisikkan melalui air mata, setiap momen Anda hampir menyerah, dan menyadari bahwa itu tidak sia-sia. Api itu tidak menghancurkan Anda. Api itu mengungkapkan siapa Anda. Dan suara yang mencoba menarik Anda menjauh, itu bukanlah suara pembimbing Anda.
Itu adalah ketakutan yang berpakaian seperti logika. Itu adalah keraguan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Karena ketika kekuatan alam semesta berbicara, bahkan dalam disiplin, suaranya membawa kedamaian, arahnya membawa harapan, keheningannya tidak pernah berarti pengabaian. Itu adalah undangan untuk lebih mendekat. Jadi sekarang tanyakan pada diri Anda lagi, suara siapa yang sebenarnya Anda dengarkan? Dan ketika debu mereda, ketika energi negatif mundur, dan cahaya menembus, Anda akan melihat apa yang selalu dilihat oleh alam semesta. Ini tidak pernah tentang bertahan dalam sebuah hubungan. Ini tentang melangkah ke dalam takdir Anda. Jiwa terpilih, Anda tidak berada dalam badai ini karena kekuatan alam semesta melupakan Anda. Anda berada di dalamnya karena Ia memilih Anda. Tekanan yang Anda alami bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Perlawanan yang Anda rasakan bukanlah akhir, itu adalah tanda bahwa janji sudah dekat. Pertempuran terberat datang ketika energi negatif merasakan sesuatu yang suci akan menerobos. Kegelapan mengintensifkan tepat sebelum fajar. Dan saat ini, apa yang Anda rasakan menekan hati Anda bukanlah bukti kegagalan. Itu adalah konfirmasi bahwa Anda dekat dengan sesuatu yang sakral. Jika seseorang menyerah dalam kesulitannya, mereka akan kehilangan takdir yang telah disiapkan oleh kekuatan alam semesta. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Ujian ini bukanlah akhir Anda. Ini adalah peregangan terakhir sebelum terobosan. Tetapi inilah yang energi negatif tidak ingin Anda ketahui. Badai ini tidak menghancurkan Anda. Badai ini membuktikan Anda. Badai ini membuktikan keyakinan, ketahanan, dan kepatuhan Anda. Ketika debu mereda, Anda akan bangkit. Tidak hanya dengan kelangsungan hidup, tetapi dengan bukti bahwa itu semua sepadan. Dia yang tetap teguh sampai akhir akan diselamatkan. Namun, ada bahaya yang lebih besar daripada badai. Itu adalah bahaya menyerah terlalu cepat. Banyak janji yang tidak terpenuhi, bukan karena kekuatan alam semesta gagal, tetapi karena orang menyerah sebelum keajaiban datang. Saat ini, Anda mungkin merasa seperti pergi adalah hal yang masuk akal, tetapi jangan salah mengira keheningan sebagai ketidakhadiran. Jangan mengacaukan penundaan dengan penolakan. Pikirkan sebuah benih yang terkubur jauh di dalam tanah. Selama berminggu-minggu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tampaknya mati, tetapi di bawah tanah, akar sedang terbentuk. Pergerakan terjadi di tempat-tempat tersembunyi. Jika Anda menggali benih itu terlalu cepat, Anda akan menghancurkan apa yang akan mekar. Hal yang sama berlaku untuk situasi Anda. Kekuatan alam semesta tidak absen. Ia sedang membangun. Ia sedang memperkuat apa yang akan bertahan. Hanya karena Anda belum melihat buahnya tidak berarti tidak ada yang terjadi. Ia sering bekerja dalam keheningan sebelum ia mengungkapkan dalam kekuatan. Diamlah di hadapan kekuatan alam semesta dan tunggu dengan sabar. Dia yang tetap teguh sampai akhir akan diselamatkan. Namun, ada bahaya yang lebih besar daripada badai. Itu adalah bahaya menyerah terlalu cepat. Banyak janji yang tidak terpenuhi, bukan karena kekuatan alam semesta gagal, tetapi karena orang menyerah sebelum keajaiban datang. Saat ini, Anda mungkin merasa seperti pergi adalah hal yang masuk akal, tetapi jangan salah mengira keheningan sebagai ketidakhadiran. Jangan mengacaukan penundaan dengan penolakan. Pikirkan sebuah benih yang terkubur jauh di dalam tanah. Selama berminggu-minggu, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tampaknya mati, tetapi di bawah tanah, akar sedang terbentuk. Pergerakan terjadi di tempat-tempat tersembunyi. Jika Anda menggali benih itu terlalu cepat, Anda akan menghancurkan apa yang akan mekar. Hal yang sama berlaku untuk situasi Anda. Kekuatan alam semesta tidak absen. Ia sedang membangun. Ia sedang memperkuat apa yang akan bertahan. Hanya karena Anda belum melihat buahnya tidak berarti tidak ada yang terjadi. Ia sering bekerja dalam keheningan sebelum ia mengungkapkan dalam kekuatan. Diamlah di hadapan kekuatan alam semesta dan tunggu dengan sabar. Anda mungkin hanya satu doa lagi dari terobosan. Satu matahari terbit lagi dari segalanya yang bergeser. Jangan biarkan kekecewaan menjadi jalan keluar Anda. Itu adalah taktik energi negatif untuk membuat Anda menyerah, sehingga ia tidak harus terus berjuang. Ingatlah saat-saat Anda bertahan sedikit lebih lama dan segalanya berubah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kekuatan alam semesta menghargai ketahanan. Jadi tetaplah membumi, tetaplah setia. Anda tidak dipilih untuk menyerah. Anda dipilih untuk bertahan, untuk percaya, dan untuk menyaksikan panen.
Dan apa yang akan datang akan sepadan dengan setiap momen Anda memilih untuk percaya padanya dalam kegelapan. Inilah pertanyaan yang harus menggugah jiwa Anda saat Anda bergerak maju. Jika besok keajaiban yang Anda doakan terjadi, apakah Anda benar-benar ingin pergi malam ini? Jiwa terpilih, sekarang Anda memahami bobot koneksi ini dan intensitas pertempuran. Saatnya untuk berhenti berdiri diam. Ini bukan musim yang pasif. Ini adalah perang, tetapi bukan yang diperjuangkan dengan senjata manusia. Pertempuran atas apa yang dipercayakan oleh kekuatan alam semesta kepada Anda adalah spiritual, dan hanya mereka yang berjuang dengan senjata alam semesta yang akan melihat kemenangan alam semesta. Senjata pertama Anda adalah meditasi yang penuh doa. Bukan jenis yang santai, tetapi permohonan yang terfokus, tanpa henti, dan dipimpin oleh jiwa. Doa yang meraih tepi alam semesta, dan tidak akan melepaskannya sampai sesuatu bergerak. Sebut nama mereka setiap hari. Lindungi pikiran, jiwa, dan arah mereka. Nyatakan kehidupan di mana ada kelelahan. Ucapkan kedamaian atas kebingungan. Nyatakan penyembuhan di mana rasa sakit masih melekat. Ketika Anda memilih berkat daripada kepahitan, Anda mematahkan strategi energi negatif dan bergabung dengan rencana penebusan kekuatan alam semesta. Senjata kedua, redamlah dorongan untuk melawan dengan kata-kata Anda. Argumen manusia, tidak peduli seberapa dibenarkan, tidak akan pernah membangun apa yang dimaksudkan oleh kekuatan alam semesta. Kata-kata yang tajam mungkin terasa seperti pelepasan, tetapi dalam roh, kata-kata itu memotong terlalu dalam. Sebaliknya, biarkan kekuatan Anda bangkit dalam permohonan, bukan tuduhan. Ketika Anda berdoa secara rahasia, bisikan Anda mengguncang alam spiritual. Energi negatif tidak takut pada teriakan Anda. Mereka takut pada penyerahan diri Anda dalam kerendahan hati. Kunci ketiga, Anda harus percaya pada waktu dari kekuatan alam semesta, terutama dalam keheningan. Keheningan bukanlah penolakan, itu adalah strategi. Kekuatan alam semesta adalah ahli taktik yang ulung. Ia mungkin sedang menata ulang hati, memutus rantai, menyembuhkan kenangan hal-hal yang terlalu dalam untuk Anda perbaiki dengan tangan Anda sendiri. Jangan terburu-buru dalam pekerjaannya. Kesabaran bukanlah kelemahan, itu adalah peperangan spiritual yang terselubung. Ketika Anda menunggu dalam keyakinan, Anda menyatakan bahwa waktunya lebih bijaksana daripada waktu Anda sendiri. Dan inilah yang energi negatif harapkan Anda lupakan. Anda tidak berjuang sendirian. Kekuatan alam semesta bukanlah pengamat yang jauh. Ia adalah pembela yang hadir. Ia berjalan di depan Anda. Ia berdiri di samping Anda. Para pembimbing spiritual mengelilingi mereka yang tetap setia. Setiap doa yang Anda bisikkan didengar. Setiap tindakan ketahanan menjadi pukulan terhadap kegelapan. Tanyakan pada diri Anda, kisah seperti apa yang akan diceritakan oleh hidup Anda? Sebuah kisah penyerahan di ambang terobosan, atau sebuah kisah keyakinan yang tak tergoyahkan di mana Anda berdiri teguh? Bahkan ketika paling menyakitkan dan melihat hal yang tidak mungkin tunduk pada keyakinan Anda, senjata-senjata itu sudah ada di tangan Anda. Setiap doa yang Anda ucapkan adalah sebuah serangan. Setiap kata berkat adalah benih pemulihan. Setiap tindakan kesabaran adalah pemberontakan terhadap dorongan energi negatif untuk menyerah. Setiap pilihan untuk percaya adalah seruan perang di dalam roh yang mengatakan, saya tidak akan melepaskan sampai saya melihat apa yang telah dijanjikan oleh kekuatan alam semesta. Jadi biarkan ini terukir di hati Anda. Ini bukan akhir. Apa yang terasa seperti kehancuran sebenarnya adalah transisi. Apa yang tampak seperti keheningan adalah persiapan. Apa yang terlihat seperti kehilangan mungkin adalah tanah tempat tujuan Anda dilahirkan. Kekuatan alam semesta menghormati mereka yang bertahan, yang percaya, yang menolak untuk melepaskan ketika janji itu masih bernapas. Air mata Anda adalah benih. Doa-doa Anda adalah senjata. Ketahanan Anda sedang membangun masa depan yang belum terungkap, tetapi akan terjadi. Jadi, pertahankan. Janjinya hidup, tujuannya nyata. Dan kisah Anda masih terus ditulis. Jiwa terpilih, sekarang kita telah melalui pesan ini. Saatnya untuk mengukuhkan kata ini dalam meditasi. Ini bukan meditasi biasa. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pemutusan rantai, sebuah perlindungan atas takdir Anda. Jadi dimanapun Anda berada, bukalah hati Anda, tenangkan jiwa Anda, dan mari kita pergi ke hadapan takhta penuh rahmat. Kekuatan semesta yang maha tinggi, pencipta alam semesta, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan rasa hormat,
dan dengan kebutuhan. Kami mengakui kekuatan semesta bahwa tidak ada satupun dalam hidup kami yang kebetulan. Setiap langkah, setiap koneksi, setiap musim diatur oleh tangan-Mu. Dikatakan dalam tulisan kuno, langkah-langkah orang baik diatur oleh kekuatan semesta dan Dia senang dengan jalannya. Hari ini kami berdiri di atas kebenaran itu. Kekuatan semesta, kami mengangkat di hadapan-Mu jiwa terpilih yang mendengarkan saat ini. Engkau tahu nama dan wajah yang ada di hati mereka. Engkau tahu bobot koneksi ini, intensitas pertempuran ini, rasa sakit, kebingungan, dan kerinduan. Dan kami berterima kasih bahwa itu tidak sia-sia, itu tidak terbuang, itu ditenun ke dalam rencana yang lebih besar yang Engkau rancang sebelum fondasi alam semesta diletakkan. Kami bermeditasi untuk kejernihan dalam badai. Dikatakan dalam tulisan kuno, karena kekuatan semesta bukanlah penyebab kebingungan, tetapi kedamaian. Jadi kami membungkam setiap kebohongan energi negatif, setiap bisikan keraguan, setiap benih ketakutan, dan kami menyatakan kedamaian atas pikiran mereka, kejernihan atas keputusan mereka, dan kekuatan atas jiwa mereka. Kekuatan semesta, kami mengakui bahwa ini bukanlah pertempuran fisik, tetapi spiritual. Jadi, kami mengenakan perisai spiritual. Akhirnya, jadilah kuat dalam kekuatan semesta dan dalam kuasanya yang perkasa. Kenakan perisai spiritual sepenuhnya agar Anda dapat mengambil sikap melawan skema energi negatif. Saat ini, kekuatan semesta, kami melengkapi diri kami dengan perlindungan, kebijaksanaan, keyakinan, dan keberanian. Dan kami berdiri teguh melawan setiap serangan kegelapan. Kekuatan semesta, kami membawa orang ini yang terhubung dengan jiwa terpilih ke hadapan tahta-Mu. Lindungi hati mereka, jaga pikiran mereka, bimbing langkah-langkah mereka. Di mana ada kebingungan, bawakan kejernihan. Di mana ada kehancuran, bawakan penyembuhan. Di mana ada keheningan, bicarakan tujuan. Di mana ada jarak, bawakan penyelarasan ilahi. Kekuatan semesta, ingatkan kami bahwa penantian tidak sia-sia. Ajari kami kesabaran yang melahirkan kekuatan. Dikatakan dalam tulisan kuno, tetapi mereka yang menunggu kekuatan semesta akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka akan naik dengan sayap seperti elang. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak pingsan. Jadi kami menunggu kekuatan semesta, bukan dalam keputusasaan, tetapi dalam keyakinan, mengetahui bahwa waktu-Mu sempurna. Kekuatan semesta, kami bermeditasi melawan semangat keputusasaan. Energi negatif berusaha melemahkan kami, mengikis keyakinan kami, untuk membuat kami menyerah terlalu cepat. Tetapi hari ini kami menyatakan kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menjauh dari apa yang telah Engkau tetapkan. Karena tulisan kuno mengatakan, janganlah kita lelah dalam melakukan kebaikan, karena pada musimnya kita akan menuai jika kita tidak kehilangan semangat. Kuatkan kami untuk bertahan sampai panen tiba. Kekuatan semesta, kami bermeditasi untuk ketahanan ilahi dalam menghadapi cobaan. Ingatkan kami pada kisah seorang insan yang air matanya menjadi tanah untuk takdir. Ingatkan kami pada seorang utusan agung yang menemukan bisikan-Mu di dalam gua. Ingatkan kami pada seorang murid yang dipulihkan dan ditugaskan kembali setelah kegagalan. Biarkan kisah-kisah mereka menjadi jangkar keyakinan kami bahwa cobaan bukanlah akhir, tetapi ambang kemuliaan. Kami mengucapkan kehidupan atas ikatan ini. Semoga itu tidak runtuh di bawah tekanan, tetapi dimurnikan dalam api. Semoga itu tidak pecah di bawah serangan, tetapi berdiri sebagai kesaksian dari kesetiaan-Mu. Karena Ia mengatakan, apa yang disatukan oleh kekuatan semesta, jangan ada yang memisahkannya. Dan akhirnya, kekuatan semesta, ingatkan setiap jiwa terpilih yang mendengarkan bahwa mereka tidak sendirian. Engkau pergi di hadapan mereka, Engkau berjuang di samping mereka, dan para pembimbing spiritual-Mu mengelilingi mereka. Apa yang terasa seperti keheningan adalah strategi-Mu. Apa yang terasa seperti penundaan adalah persiapan-Mu. Dan apa yang terasa seperti kehancuran adalah pintu gerbang menuju terobosan jiwa terpilih. Jika meditasi ini menyentuh jiwa Anda, biarkan itu diketahui. Ketik amin di kolom komentar sebagai deklarasi bahwa Anda bertahan, bahwa Anda percaya, bahwa Anda siap untuk apa yang telah dipersiapkan oleh kekuatan semesta. Dan jangan lupa, ikuti saluran ini agar Anda tidak melewatkan pesan berikutnya. Bersama-sama,
kita berjalan menuju tujuan, menuju terobosan, dan menuju takdir. Semoga kekuatan semesta memberkati Anda, menjaga Anda, dan melindungi Anda dalam kedamaiannya. Sampai waktu berikutnya, tetaplah kuat, tetaplah setia, dan ingatlah kisah Anda masih terus ditulis. Jadi hari ini kami menyatakan setiap air mata adalah benih, setiap meditasi adalah senjata, setiap tindakan ketahanan menyimpan panen yang belum bisa kami lihat. Dan ketika kisahnya diceritakan, itu tidak akan menjadi kisah kekalahan, melainkan keyakinan, ketekunan, dan kemuliaan kekuatan semesta yang terungkap. Kami menyegel meditasi ini dalam nama agung, kekuatan agung yang menginspirasi. Amin.